Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, kita langsung untuk kegiatan praktek pada pagi hari ini. Kita akan melakukan 4 kegiatan praktek. Yang pertama adalah pembuatan JPT MIG, pembuatan KCL dan pembenah tanah. Kemudian dilanjut sebelum kopi break kita dengan membuat pesemaian. Untuk pembuatan pertama kita urut dulu, ini JPT MIG, ini KCL, ini pembenah tanah ya. Saya jelaskan yang tengah dulu, pembenah tanah. Tolong diangkat Pak, bahan-bahannya. Wis, buka dulu tuh, meletus tuh. Ya, pembenah tanah. Saya jelaskan dulu. Ini rumus bambu, tanah lokal, kemudian tanaman-tanaman tahan hidup, kemudian dedak dan KCL. Ini ukurannya mana? Ini ya? Iya. Naikin ke atas. Oke. Tongnya ada di bawah, tongnya, Pak. Oh iya, salah. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pertama kita bahas dulu pembenah tanah. Ya, jadi pembenah tanah gini semalam juga sudah dijelaskan oleh Pak Bayu, ya kan? Diperkuat lagi. Bahan utamanya adalah humus bambu. Ini humus bambunya udah ditimbang semua? Sudah. Ya. Kalau SOP-nya biasanya yang kami berikan SOP-nya itu pembuatan untuk skala 120 liter. Nah, karena untuk praktek kita hanya bikin untuk 1/10-nya. Jadi 120 dibagi 10 jadi hanya 12 liter saja. Ini yang saya bacakan ini rumus yang 120, biar Bapak ngurangi sendiri bahannya, atau langsung yang 12 liter. Langsung 12 liter saja. Oke, baik. Kalau kita buat yang 12 liter Bapak Ibu, itu kalau tempatnya ini bisa yang pakai ukuran 25 liter ya. Karena ada JPT MIG itu bahannya banyak, sehingga sering kepenuhan ya. Jadi ini pakai kita toplesnya yang ukuran 25 liter. Nah, kalau 120 liter bahan utamanya itu adalah humus bambu sebanyak 20 kilo ya. Berarti kalau kita bikin 12 liter berarti ukurannya berapa? 2 kilo ya kan? Bagi semuanya ini 2 kilo ya Mas ya? Iya. Ini 2 kilo ya. Untuk barangnya biar nampak plastiknya di kan. Ya. Itu kan kami kasih para ketua bahan-bahan bakunya ya. Nah, bisa dicontreng kalau udah cocok. Maksudnya bentuknya. Yang kota mungkin kan belum tahu. Humus bambu belum tahu ya, oke. Saya desa insyaallah. Ya. Humus bambu itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi humus bambu itu yang kita ambil itu 1 cm di bawah daun bambu yang sudah jatuh. Jadi kalau biasanya ngambil itu bukan dicangkul, tapi kalau orang Sunda tuh dikerok. Apa istilahnya? Di apa deh? Diseset gitu ya. Orang Sunda dikerok bahasanya gitu, dikerok ya, dikeruk ya. Dikeruk lah ibaratnya gitu. Jadi setebal 1 cm ukurannya ya. Kalau kita bikin tadi 12 liter hanya 2 kilo saja. Kalau ke bawah akarnya sedikit, kemudian daun bambunya ke bawah sedikit, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi totalnya 2 kilo karena kita bikin 12 liter. Kemudian bahan yang kedua Bapak Ibu. Itu berarti jenis bambunya apa aja ya? Jenis bambunya apa saja? Ya, kalau pengen yang bagus lagi, bambu yang besar itu. Yang rebungnya aja tadi kita lewat aja udah segini. Rebungnya segini tingginya ya kan. Jadi bakterinya lebih kuat lagi ya. Tapi pada dasarnya semua bambu bisa dipakai. Kecuali bambu runcing. Bambu runcing. Oke. Kemudian bahan yang kedua nanti kita buat ini adalah kita ambilkan tanah lokal. Tanah lokal itu tanah yang mau Bapak Ibu perbaiki. Lahan-lahan yang mau diperbaiki ya. Bisa diambil, kalau kotak begini bisa pojok kiri, kanan, depan, belakang, tengah bisa diambil ya. Totalnya berapa banyaknya? Separuh dari humus bambu. Jadi kalau ini 2 kilo berarti ini 1 kilo.
Kita masukkan ke dalam tong ataupun toples ini, tujuannya biar di dalam tuh tempur dulu latihan. Ini mikroba baik, isinya ini mikroba jahat. Nah, kalau udah terlatih dia begitu diterjunkan ke lapangan sudah siap. Nah, ini kita sebenarnya beternak makhluk gaib yang tidak nampak, ya kan? Sedang mengembangkan bakteri baik. Nah, gitu. Oke, jelas bisa dipahami? Bahan yang ketiga, kita ambil tanaman-tanaman yang tahan hidup. Nah, tanaman-tanaman yang tahan hidup itu ya boleh apa saja silahkan. Yang penting Bapak Ibu ketika masuk ke lahan Bapak Ibu melihat ini nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk, tetap hidup aja gitu kan. Tetap bagus, itu diambil. Berarti di kekuatan gen hidupnya tinggi. Ambil akarnya, ambil batangnya, ambil daunnya. Boleh jenis rumput-rumputan, boleh jenis yang merambat, ya kan, atau pohon yang cepat tumbuh besar, ya bisa dipakai. Ini tanaman-tanaman tahan hidup. Tujuannya supaya ketika pupuk ini kita semprotkan juga sama memiliki kekuatan yang sama, ya. Ya, bisa dipahami? Kalau pohon yang besar itu pucuknya aja apa semua daunnya? Akarnya sama pucuknya kalau yang besar, ya. Tapi susah ngambil ya gimana kalau yang besar. Cari yang pendek aja. Ya pokoknya yang merambat atau rumput-rumputan. Ini apa, rumput apa nih contohnya? Teki, ya kan? Ini kan nggak ada matinya, betul? Iya, memang diciptakan oleh Gusti Allah untuk tahan hidup ini. Ini oleh Bapak Bayu menjadi salah satu obat, ya, umbi tekinya yang diambil. Bukan, umbi tekinya ya. Dulu mbah kita juga ngajarin begitu kan? Nah, obat umbi teki itu. Kemudian yang selanjutnya kita siapkan dedaknya. Ini beratnya 1 kilo. Iya, ada catatan ya. Beratnya 1 kilo. Iya. Itu dicacah berarti Pak ya? Dicacah, dicoper boleh, ditumbuk boleh. Ya, kalau nggak Anda punya chopper dipotong-potong, kalau nggak Anda ditumbuk saja. Yang jelas makin halus makin bagus. Ya ini masih kasar ini Bapak Ibu ya. Jadi lebih halus, lebih bagus. Apalagi sampai ditumbuk keluar airnya itu udah enzimnya keluar berarti ya. Blender. Iya. Blendernya rusak. Kemudian selanjutnya untuk makanan bakterinya kita kasih dedak ya. Dedaknya ini kalau kita bikin 120 liter ya 2,5 kilo. Tapi karena ini 1/10-nya hanya 250 gram. 250 gram. Kemudian selanjutnya kita masukkan katalis 2 ya. Ini dibuka dulu Mas Roni. Kayak mau meletus ini. Sambil ditahan. Sambil ditekan. Sambil ditekan. Ya. Aman. Oke. Ya. Ya. Oke. Banyak angkat ke atas. Baunya sedap ya. Ya, udah tutup lagi. Nah, bisa berdiri. Ya? Iya. Makin lama makin hitam. Ya, oke. Pakainya kita pakai katalis 2 ya. Katalis 2 sebanyak berapa? Sebanyak 5 liter. Nah, kemudian selanjutnya adalah sisanya air. Airnya seukuran berapa? Kalau kita bikin 120 liter biasanya sampai penuh 1 tong itu ya. Tapi kalau ini berarti airnya sekitar 7,5 liter. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah bikin yang lebih rapih lagi, siapkan timbangan ya. Jadi benar-benar supaya timbangannya sesuai. 2 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 250 gram, 5 liter airnya. Betul-betul dipersiapkan biar sesuai dengan SOP. Jelas bisa dipahami? Cara memasukkannya yang pertama masukkan humus bambu, dimasukkan ke sini ya. Kemudian yang kedua adalah tanah lokalnya dimasukkan, tanah yang akan kita perbaiki. Kemudian kita masukkan ini tanaman-tanaman tahan hidup, kemudian dedak padi, kemudian katalis, kemudian air diaduk. Ini fermentasinya 14 hari. Ya, dan fermentasinya terbuka. Jadi fermentasi terbuka, yang penting tidak kena air hujan langsung dan sinar matahari. Terus dikasih aerator. Nah, ini aeratornya begini. Dicolokkan aeratornya, kemudian udaranya dimasukkan ke sini. Tujuannya ini memang kalau kemarin kita bikin kuteja, si konsepnya kan tertutup rapat. Karena memang itu mengembangkan mikroba lokal yang ada di situ. Namanya MOL ya, mikroorganisme lokal. Kalau ini tujuannya memang menambat bakteri positif yang ada di udara.
Sehingga tadi pasukan kita yang bakteri makroba baiknya tadi bisa 10 pangkat 10. Berarti kalau 10 pangkat 10, 10 tambah nolnya lagi 10. Berapa itu? 100 miliar gitu ya. Jadi sekali nyemprotkan gitu pupuk kita tuh, pasukan kita tuh terjun 100 miliar walaupun nggak kelihatan itu ya. Yang siap menyuburkan lahan kita untuk membantu mencangkul dari dalam. Karena pembenah tanah tujuannya membuat pembenah itu untuk membenahi tanah. Mungkin sudah rusak, unsur haranya hilang, sudah keras dan sebagainya. Maka kita membuat pembenah tanah. Jelas? Belum. Oh, Apa ini tadi memang terbuka apa perlu dikasih tutup yang apa ya? kain kasa boleh. Ya, ini juga boleh asal tidak terlalu rapat. Nah, gini gitu boleh ya. Ya, gini juga nggak masalah. Sampai bawah apa tengah-tengah? Airnya tengah saja, biar bluk-bluk begitu aja. Ya, itu selama 14 hari 14 malam. Nah, setelah itu baru bisa dipakai. Mau disimpan dulu, tinggal tutup rapat begini boleh. Atau mau diambil, dipisahkan antara padat dengan cairnya juga boleh. Aplikasinya 250 mil per 1 tangki. Atau 15 liter air. Kalau per hektar, ini kalau kita bikin 12 liter bisa kepake 1 hektar. Untuk 1 hektar ya, karena 12 liter. Nah, 12 liter bisa untuk 1 hektar itu butuh 7 sampai 10 liter. Semprot, Pak. Membuat KCL dulu ya. Bahannya kita siapkan, Bapak Ibu. Ya. Bahannya, katalisnya udah. Katalisnya itu, katalis 3. Ya, oke, itu airnya ya. Oke, kita lanjut pembuatan KCL ya. KCL apa Bapak Ibu singkatannya? Kalium klorida. Ini fungsinya untuk apa? Merangsang pertumbuhan buah. Berarti dipakainya kita fase generatif atau fase vegetatif? Fase generatif. Ya, jadi bedakan ya. Dipakainya di fase generatif. Jadi masa-masa tanaman kita masuk fase pembuahan, kayak di jagung usia 55, ya kan usia 50, di padi juga begitu. Itu kita siapkan dengan memicu untuk memutus fase vegetatif berubah menjadi fase generatif. Cara buatnya bagaimana Bapak Ibu? Tekniknya banyak. Mungkin Bapak Ibu di luar ada caranya begini. Nah, ini udah standarkan oleh beliau Pak Bayu. Untuk pembuatan KCL ini, kalium klorida, kita buat bahan utama ini dari cangkang telur yang kita haluskan. Ya, tadi malam saya ditelepon dari teman, Pak, saya adanya cangkang kerang yang sudah dihaluskan. Ya, kalau memang nggak ada sama sekali boleh. Ya kan? Atau di mix, cangkang kerangnya ada, cangkang telurnya ada gitu ya. Boleh, ada apa-apa. Kalau kita bikin 125 liter, ininya 20 kilo. Berarti kalau bikin 12 liter, 2 kilo. sama kayak tadi ya, 2 kilo. Kemudian yang kedua, karbit Bapak Ibu. Karbit ini kalau kita bikin 120 liter, setengah kilo. Berarti kalau kita bikin 12 liter, 50 gram ya, karbitnya ini. Kemudian yang ketiga, garam grosok Bapak Ibu. Kalau kita bikin 120 liter itu 5 kilo. Kalau ini berarti berapa? Kalau 12 liter, setengah kilo. Kemudian dedaknya sama tadi 250 gram. Kemudian katalisnya pakai katalis 3. Ya, katalisnya katalis nomor 3 untuk pembuatan KCL. Ya, kenapa kok ada katalis 1, 2, 3 dan 4, 5? Bapak Ibu bisa tanyakan nanti ke Bayu ya, karena bahan-bahannya ini beda. Jelas? Ya, oke. Kemudian sisanya adalah air sebanyak 7,5 liter. Ya. Cara masukannya Bapak Ibu, cara masukannya. Yang pertama kali dimasukkan adalah karbitnya dulu. Karbitnya dulu dimasukkan, ya. Kemudian selanjutnya masukkan cangkang telur. Kemudian selanjutnya masukkan garam. Kemudian dedak. Nah. Kemudian kasih air dulu Bapak Ibu. Ya, mau dimasukkan katalis dulu juga boleh, air dulu boleh, gak apa-apa. Kalau air dulu dimasukkan gak apa-apa. Karena ada pertanyaan, Pak, ini kan isinya mikroba. Kalau kebakar kena apa? Kena karbit mati apa enggak kan gitu. Itu teknis aja. Di air dulu dimasukkan boleh, dimasukkan di sini sampai terendam semua, sampai biarkan sampai mendidihnya
habis. Iya, kan dia nanti bluk-bluk gitu ya kan, kayak terbakar gitu. Memang tujuannya kita kasih karbit itu sama, pertama ya memang ada unsur kandungan K-nya, karbit. Nah, ada huruf K-nya kan Bapak Ibu ya. Berarti ketemu K tadi pertama kan, udah ketemu, tinggal Cl-nya kan dari garam. Yang kedua untuk membakar agar kandungan kalsium yang ada di telur itu keluar setelah mendidih tadi ya. Karena di masa pembuahan juga ternyata butuh juga namanya kalsium untuk menguatkan supaya tidak mudah rontok dan sebagainya. Setelah mendidihnya hilang Bapak Ibu, sekitar ya mungkin 1 jam lebih lah atau setengah jam lebih, baru dimasukkan katalisnya. Iya, karena katalis ini sebenarnya dimasukkan di sini juga gak apa-apa, karena ini bisa tahan di 100 lebih Bapak, 100 derajat lebih ya, mikrobanya ini aman. Punya Pak Bayu ini aman. Jadi mau dimasukkan dulu boleh, mau amannya air dulu juga boleh gitu kan. Baru terakhir setelah mendidihnya hilang, masukkannya dimasukkan katalis, diaduk rata. Setelah campur rata, katakan 10 sampai 15 menit, baru dikasih aerator tadi. Fermentasinya terbuka, aerob ya. Itu sama menambat bakteri dari luar. Kayak tadi tanaman-tanaman tadi nggak pernah dipupuk, nggak pernah disiram kok tetap hidup karena dia bisa menangkap bakteri dari udara. Bisa dipahami? Fermentasinya 14 hari, pagi sore tetap diaduk ya. Iya, 14 minimal, mau lebih lama boleh ya. Kemudian aplikasinya sama, 250 ml per tangki atau 15 liter air per hektar, kebutuhannya 7 sampai 10 liter saja. Jelas? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjut. 1 hektar Pak ya? Ya? Untuk 1 hektar. Ini untuk 1 hektar karena 12 liter ya kan, ada padatnya masalahnya kan? Iya. Untuk cairnya bisa untuk 1 hektar. Ini untuk masa pembuahan Pak. Ya. Kalau kayak jagung kan ketahuan harga 55. Hmm. Tanaman buah seperti alpukat itu Dimasuk ininya, masuk apa pas musimnya. Iya, atau udah keluar bunga sedikit-sedikit itu kanda itu. Atau ada tanaman-tanaman yang bandel. Koncone wis pada buah ini kok enggak gitu ya kan. Itu bisa dipacu dengan ini. Kalau rutin, kata Pak Bayu bisa disemprotnya sebulan sekali bisa masuknya. Asal pupuknya juga bisa dikasih rutin juga. Di daunnya, dan batangnya ya. pagi hari sebelum Iya. hari keluar. Dia sama sore gitu ya. Oke. Yang padatnya dimanfaatkan untuk apa? Padatnya bisa dimanfaatkan ya untuk KCL juga, KCL padat. Gitu. Caranya ditabur. Diencerkan, ya, diencerkan lagi, boleh disiramkan lagi. Atau disimpan, yang dimaksud Pak Bayu 3 tahun, Bapak Ibu bisa bikin katalis sendiri, silakan disimpan. Jadi ini disimpan 3 tahun padatnya, nanti 3 tahun kemudian Bapak Ibu sudah bisa bikin katalis sendiri. Buat deposito Pak. Tinggal nanya ke Pak Bayu mengaktifkannya bagaimana, kan gitu kan, gitu. Jelas bisa dipahami, tapi punya tabungan dulu ya. Oke. Ya. Jelas? Oke, lanjut sekarang kita praktek JPT Mic. Nah, JPT Mic sekarang. Nah, siapkan Mas. JPT Mic. Sama ya Pak. Ya, JPT Mic. Dilihatkan dulu. Ini bonggol. Ini lengkuas. Kunyit. Ya, terus ini. Oh, sorry. Ini apa nih? Insek. Ini dedak. Enggak boleh, lutut saya enggak boleh. Dia. Sudah. Oke, kita lanjut pembuatan JPT Mic. JPT Mic, apa JPT? Merangsang tumbuh atau pengatur tumbuh. Berarti kita membuat JPT ini tujuannya apa? Bagaimana memicu agar pertumbuhan tanaman kita cepat, sehat, dan bagus. Gitu. Contohnya kalau di kangkung, kalau udah bagus kita pembuatan JPT Mic-nya, itu biasanya panen 25 hari bisa 16 hari sudah panen. Ya kan? 20 hari sudah panen. Berarti perputarannya lebih cepat lagi. Bayam juga begitu ya. Coba Bapak Ibu kalau dilihat di YouTube itu, ya di kita di Ponorogo, tanahnya tandus begitu, kangkungnya seperti apa gitu kan. Karena pengolahan lahannya maksimal kita buat begitu. Jelas ya? Kita bikin JPT Mic. Maksudnya JPT Mic ini karena udah ada pungi dan inseknya. Berarti bikin JPT, pungi dan insek. Bisa nggak dipisah? Saya jelaskan kemarin bisa dipisah-pisah ya buatnya. Kalau ini kita sekaligus bikin JPT Mic.
Bahan JPT, zat perangsang tumbuh atau pengatur tubuh. Kita ambilnya dari tanaman-tanaman yang mengandung hormon pertumbuhan, baik auksin, gibrelin, stekinin gitu kan. Wes pokoknya tanaman-tanaman yang cepat tumbuh atau mengandung hormon pertumbuhan. Biasanya kalau di pisang itu di apanya? Bonggolnya. Ini kita ambil bonggol pisang. Nah ini. Ini berapa kilo Mas Roni? Bonggol pisangnya? Bonggol pisangnya sebanyak 1 kilo ya, 1 kilo. Selain bonggol pisang bisa apa? Selain bonggol pisang bisa kita ganti dengan rebung. Atau di mix rebung ada, bonggol pisang juga ada. Atau lidah buaya. Atau ibu sulit juga nyari rebung sulit, nyari bonggol pisang sulit. Cari pucuk-pucuk tanaman. Pucuk-pucuk tanaman yang ada di kebun Bapak Ibu itu pucuk-pucuk itu kan bakal jadi tumbuh tua gitu kan. Itu ada hormonnya diambil. Beratnya sama segitu. Atau kalau sulit karena tinggi-tinggi pohonnya cari tanaman-tanaman yang cepat tumbuh. Ya kan, tanaman cepat tumbuh seperti apa? Kayak cocor bebek gitu kan dilempar aja tumbuh kan akarnya di mana-mana. Kemudian kayak lidah mertua atau apalagi gitu Bapak. Yang tanaman-tanaman yang cepat tumbuh Bapak Ibu. Paitan gitu ya. Tahu buah paitan ya kan? Yang ada bunganya kayak matahari itu. Itu juga tanaman-tanaman cepat tumbuh. Enceng bisa juga. Bisa dimasukkan gitu ya. Atau kelor dan sebagainya. Tanaman-tanaman yang mengandung pertumbuhan tinggi, cepat. Atau mengandung N tinggi ya kan? Atau kalau di tanaman protein ya. Untuk pakan itu protein tinggi. Nah kita ambil 1 kilo ya. 1 kilo. Ini kita ambil satu jenis saja, hanya rebung bonggol pisang. Ini kalau satu single bonggol pisang sama gimmick itu bagusan mana? Makin banyak ragamnya makin bagus. 1 kilo ya Pak? Iya, jadi kan kalau kita bikinnya 120 liter berarti kan ini 10 kilo. Kalau 10 macam kan sekilo gitu ya. Makin banyak ragamnya makin bagus. Kemudian kedua kita bikin pungi ya. Pungi itu untuk apa? Fungsinya untuk jamur tanaman-tanaman kita supaya terhindar dari jamur dan sebagainya atau ngobati jamur. Tadi kemarin bahan alam yang terbaik apa? Laos ya. Panu, kadas, kurap itu kan sembuhnya pakai itu digosok. Laosnya berapa Bapak Ibu? Kalau kita bikin 120 liter ininya 12 kilo. Berarti kalau dibagi 10 1,2 kilo. Kunyitnya berapa? Sama 1,2 kilo. Ini pasangannya. Bikin pungi itu setiap ada laos ada kunyit. Karena ini mengobati, ini antibiotiknya supaya tidak masuk lagi penyakit yang baru. Jelas bisa dipahami? Kemudian konsep insek. Insek itu adalah tanaman-tanaman yang tidak dimakan hama, ulat ya kan. Memang tujuannya kita bikin insek itu bagaimana sayur kita ini aman. Tanpa dikasih pestisida kimia juga tidak dimakan ulat ya kan. Nah, supaya aman dikonsumsi kita juga gitu kan. Jangan kayak kemarin dijual dia sendiri nggak berani makan. Ya. Jadi ini cari tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Ya. Boleh apa saja jenisnya. Bapak Ibu lihat masuk ke lahan, loh ini nggak dimakan ulat, ambil. Kalau ini yang dipakai apa Pak? Ini macam-macam ini, ya. Ada paitan, ada apa? Daun pepaya ya? Boleh daun pepaya juga masuk boleh. Ya jenisnya 4 minimal. Kemarin saya jelaskan. Pahit, beracun, beraroma, dan pedas. Ya beraroma tadi ya. Ya. Pahitan itu ya boleh macam-macam, mahoni, brotowali, sambiloto gitu kan. Silahkan. Kemudian yang beracun itu bisa gadung, bisa kecubung, ya kan? Bisa apa? Tubah, ya. Kemudian bisa lagi jenu, ya kan? Silahkan. Atau kalau buah di Jawa Timur namanya, kalau di Sunda itu garnuk, kalau di Jawa Timur tuh mojo gitu ya. Bisa buah maja ya, buah mojo, boleh itu dipakai. Pokoknya yang ada sedikit beracunnya. Apa? Boleh silakan. Iya, ya. Diperbanyak ragamnya. Kemudian yang beraroma, ya pandan, kemangi, ya kan, serai, ya itu beraroma ya. Ada hama-hama yang tidak suka dengan wangi-wangian gitu ya. Hah? Boleh silakan. Iya, boleh yang beraroma aja pokoknya ya. Iya, atau yang bunga matahari itu yang apa, yang bawa tai kotok itu bunga tai kotok itu bunga apa itu ya, bisa dimanfaatkan juga. Iya, ya. Baunya gimana? Ya nggak apa-apa pakai sudah. Nggak apa-apa pakai ya, nggak masalah. Itu masuknya beraroma. Iya, boleh silahkan.
Kemudian yang terakhir yang pedas, ya kan? Ya mungkin dari cabai, daunnya, cabai busuk, ya jahe, kemudian ketumbar, merica bisa. Semakin banyak ragamnya, semakin bagus. Cuman jumlahnya berapa? 1 kilo ya, tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Ini juga cara masukkannya, kalau ini tidak ada urutannya. Masukannya boleh Bapak Ibu masukkannya yang mana dulu silakan ya. Pak, sebenarnya bertanya. Yang pahit tadi kalau kita menggunakan pasak bumi, item itu diambil apanya ya? Pasak bumi. Yang biasa diambilnya apanya? Batangnya. Batang sama akarnya. Iya, gitu ya. Boleh diambil, ya silakan ya. Daunnya boleh. Silakan, daunnya bisa, kayak kita gadung ya, buahnya diambil. Atau kalau tubo itu bisa daunnya, bisa juga akarnya gitu. Silakan. Iya, dicacah, dihaluskan, dicoper ya, dihaluskan. Daun teh kering. Silahkan kalau memang itu manfaatnya. Tembakau ya, daun tembakau boleh ya. Daun tembakau. Daun muda. Jelas Bapak Ibu? Kemudian dedaknya 250 gram, katalisnya katalis 4. Airnya 7,5 liter. Diaduk pagi sore, dikasih aerator selama 14 hari 14 malam. Air sama katalis mana duluan? Boleh bebas ya, bebas. Kemudian aplikasinya 250 gram per 1 tangki. Per hektar kebutuhannya sama 7 sampai 10 liter. Jadi kalau kita bikin 12 liter bisa terpakai untuk 1 hektar. Dipakai di fase vegetatif apa generatif? Vegetatif. Karena ini JPT-nya JPT daun. Bapak Ibu menjelaskan kemarin JPT buah. Kalau bikin JPT buah sama Bapak Ibu 20, kemudian ininya tinggal diganti saja ya. Mulai umur berapa? 0 hari itu udah bisa. Ya, begitu kita tanam, katakannya udah mulai mintis, umur seminggu udah bisa kasih kita semprot. Kalau sayur bisa 4 kali, 3 kali sampai panen ya. Gitu. Yang kita semprot tanahnya apa pohonnya? Pohonnya, Bapak Ibu. Karena memang tujuannya ini untuk supaya tidak dimakan ulat dan sebagainya. Itu bisa. Aerator. Hah? Pakai aerator juga sama, prosesnya sama. Kandung aplikasinya hari berapa? Minggu pertama, minggu kedua, 3 udah panen ya sudah. Gitu. Per minggu. Gantian dengan urea cair nanti ya kalau ini. Jelas Bapak Ibu? Bisa dipraktekkan? Ini untuk kelompok A di sini ya. Tetap ada pendampingan, Bapak Ibu kalau bingung komunikasikan ya ketuanya dengan kami. Kemudian setelah praktek ini sekaligus dijelaskan untuk penyemaian. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Roni. Mau nggak Mas Roni? Silakan. Langsung ya. Ya, langsung sekalian aja penjelasannya. Ini, Pak.